Halo teman-teman DS Aquatic, terima kasih ya teman-teman buat teman-teman yang selalu setia mengikuti channel DS Aquatic. Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan update SPS saya ya teman-teman. Jadi SPS saya ini sudah 1 minggu di akuarium ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat, coba dari samping ya. Jadi kondisinya ini masih oke ya teman-teman ya. Ini hijau-hijaunya masih oke. Mungkin ada sedikit warna-warna pudar ya teman-teman, tapi nggak masalah ya. Sepertinya ya ini lebih bagus daripada eksperimen saya sebelumnya ya teman-teman. Yang dalam 1 minggu itu banyak yang sudah mengelupas ya dagingnya ya teman-teman. Jadi mungkin kena RTN atau STN ya teman-teman, tapi yang jelas mungkin karena pengaruh suhu yang tinggi ya teman-teman. Jadi dalam 1 minggu ini nggak akan survive. Tapi untuk yang sekarang saya coba ini Acropora millepora ya teman-teman ya. Ini saya coba 1 minggu, masih rasanya masih aman ya. Saya belum ada lihat tanda-tanda ini ya, tanda-tanda jaringan mengelupas, dan sepertinya ada sulur-sulurnya ya teman-teman. Apakah itu polyp extension atau gimana, saya juga kurang paham juga. Cuman belum ada tanda-tanda kematian ya dalam 1 minggu ini. Jadi saya cukup puas ya dengan hasilnya ya teman-teman ya. Mungkin ini karena pengaruh chiller juga ya teman-teman. Jadi dia lebih tahan dengan kondisi yang suhunya lebih dingin ya teman-teman. Jadi seperti itu. Terus kemudian hari ini saya juga testing ya teman-teman. Saya lakukan testing parameter seperti biasa saya lakukan. Nah, tujuan saya testing hari ini salah satunya untuk ini ya, untuk mencoba dosing ya teman-teman ya. Jadi dosing ini sudah saya siapkan, jadi saya sudah racik ya teman-teman. Untuk videonya teman-teman bisa ini ya, bisa cek nanti di video saya tentang bagaimana meracik Big Tree ya. Jadi saya nggak buat dari sendiri, cuman saya punya beberapa saya beli yang sudah jadi ya teman-teman, dan saya larutkan ke larutan air RO ya, air amidis yang saya pakai ini. Oke teman-teman, jadi saya sudah siapkan 3 ini ya, 3 larutan Big Tree ya di sini. Jadi saya punya KH, CA, MG, dan ini sudah saya siapkan. Cuman nanti rencananya saya akan dosing manual ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah siapkan ini juga kelas takar ya, kelas takar itu sama itu aja ya teman-teman. Dan saya juga mungkin akan sedikit bahas dulu ya tentang parameter akuarium saat ini ya teman-teman ya. Jadi untuk saat ini kondisinya adalah untuk ini ya, untuk pH-nya lumayan oke nih teman-teman. Jadi 8,3. Terus kemudian pH, terus fosfatnya turun ya, turun dari sekitar 3 minggu yang lalu. Setelah saya pulang dari kampung itu turun jadi 0,03 ya teman-teman, dari 0,25. Dan kemudian untuk nitratnya turun lumayan jauh ya teman-teman. Jadi dari 50 ppm pas saya pulang dari kampung itu, dan sekarang sudah di angka 0 ppm ya teman-teman, atau kira-kira di angka 1 ppm ya. Jadi di bawah 2 ppm ya teman-teman. Jadi dosing saya kemarin, dosing saya pakai cuka ini ya, pakai cuka ini ditambah refugium. Ini bisa saya bilang handal ya untuk apa namanya, untuk menurunkan nitrat dan fosfat ini sampai ke level yang sangat cocok untuk SPS ya teman-teman. Jadi seperti teman-teman lihat di sini, kondisinya airnya lumayan bening ya teman-teman. Mungkin ada sedikit jamur-jamur ini yang saya agak susah.
bukan jamur ya, ini lumut-lumut yang saya bersihkan. Tapi secara umum untuk akuariumnya sudah jernih ya teman. Jadi untuk SPS-nya untuk 1 minggu ini lumayan oke, dan saya belum melihat tanda-tanda kematian ya teman. Tapi kita akan tunggu lagi ya dalam 1 minggu ke depan. Jadi kalau setelah 2 minggu itu kalau kondisinya masih sama dan tidak ada perubahan, atau paling enggak mungkin sedikit ini ya, sedikit pucet ya, tapi oke lah, yang penting tidak mati ya teman-teman. Jadi kita akan lanjutkan lagi untuk nambah SPS yang lain ya. Jadi kita lihat lagi dalam 1 minggu depan. Oke, jadi kemudian untuk parameter Big 3-nya, oh ya, saya nambah satu alat lagi ya teman-teman. Jadi di sini ada namanya manifold. Untuk DI-nya nanti saya akan ada di video saya yang lain, saya akan sertakan di deskripsi ya. Jadi kalau nanti sudah saya upload, ini manifold yang rencananya saya pakai untuk mencoba reaktor biopellet ya teman-teman. Jadi reaktor biopellet sebagai pengganti dari ini ya, mungkin cuka ya, sebagai pengganti cuka, karena saya udah beli biopellet tapi belum sempat pakai ya. Jadi saya nanti akan coba bikin DI reaktor juga. Dan manifold ini salah satu alat ya, satu bagian dari sistem pemipaan yang kita akan manfaatkan untuk nanti untuk memberi untuk reaktor yang akan kita buat nanti ya teman. Oke, jadi itu agak melenceng lagi. Oke, balik lagi ke komponen Big 3 ya teman. Jadi komponen Big 3 yang saya pakai di sini saya racik ya, saya beli dari toko online, sudah ada dalam bubuk. Jadi ini kebanyakan saya larutkan dengan 1 liter air, dan ada komposisinya sendiri-sendiri ya. Jadi semuanya saya larutkan dengan ukuran 100 gram semuanya ya teman. Tapi untuk berapa ppm yang ini ya, yang akan dihasilkan setelah dosing itu saya catat di sini juga ya teman. Jadi di sini ini akan menaikkan 1 DKH untuk 30 ml ini ya, pemakaian untuk cairan ini, cairan KH ini ya, larutan KH. Dan kemudian untuk CA nya akan menaikkan 10 ppm untuk 30 ml daripada larutan ini ya teman. Dan yang terakhir untuk magnesiumnya ini agak boros ya teman-teman ya. Jadi akan menaikkan 12 ppm untuk 100 ml larutan ini per 100 liter dari volume dari akuarium ya teman-teman. Jadi seperti itu. Ini nanti saya akan dosing manual ya, karena saya belum punya alat dosing sendiri, dan sepertinya kita bisa lebih kontrol ya dengan manual dulu. Nanti kalau misalkan sudah ada dana, kita akan bikin otomatis dengan dosing pump ya teman. Tapi kita harus pertama-tama harus hitung dulu ya teman-teman. Jadi kebutuhannya berapa yang akan kita dosing untuk hariannya ya teman-teman. Oke, itu ya. Oke, jadi saya ini di sini buat sedikit oret-oretan ya teman-teman ya. Jadi sini hitung-hitungan berdasarkan dari ini ya, berdasarkan dari hitung-hitungan kondisi parameter sekarang. Dan kemudian di sini juga saya sudah tentukan target parameter yang saya mau capai dalam waktu 1 minggu ke depan ya teman-teman. Jadi dalam 1 minggu ini saya akan coba dosing ya teman-teman. Jadi kita akan coba set parameter dulu ya. Jadi untuk melakukan dosing ini teman-teman yang jelas harus punya test kit ya teman-teman. Test kit Big 3 ya terutama. Karena soalnya kalau tanpa test kit kita juga nggak akan tahu ini nilainya berapa ya sekarang untuk parameter di akuarium kita. Nah itu harus pakai test kit ya intinya teman-teman. Kalau misalkan nggak pakai test kit rasanya kok susah ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman ada yang bisa pakai feeling juga enggak apa-apa, bisa dicoba. Oke, tapi saya akan pakai test kit ya sebagai seorang pemula ya teman-teman. Jadi ini dosing cara saya ya teman-teman. Jadi cara saya ini
Saya nggak tahu ini dosing yang benar atau enggak, karena juga saya pemula, ini saya masih mencoba-coba eksperimen ya teman-teman. Jadi pertama tadi saya sudah tentukan ya, jadi untuk larutannya untuk KH nanti untuk 30 ml untuk per 100 liter akuarium, volume air akan menaikkan 1 TKH, dan kalsium 30 ml per 1 liter akan menaikkan 10 ppm, dan magnesium 100 ml per 100 liter akan menaikkan 12 ppm ya teman. Jadi ini agak boros nih magnesiumnya. Oke, jadi seperti ini. Nah, kondisi yang sekarang, parameter yang sekarang untuk hari ini yaitu KH 6,4, turun sekali ya teman-teman, parah ya. Jadi kemudian kalsium 410, magnesium 1170. Nah, ini rendah juga ya teman-teman. Jadi ini kondisi sekarang, jadi mau nggak mau saya harus dosing ya. Jadi saya pakai dosing ini karena memang saya nggak, dalam 1 bulan lebih ini kayak belum ganti air ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, dan ini adalah target yang saya akan yang ini ya untuk 7 hari ke depan ya teman-teman. Jadi target untuk 7 hari ke depan saya harus menaikkan, saya akan menaikkan 3 DKH ya teman-teman. Jadi 39,4. jadi abaikan dulu konsumsi harian ya teman-teman. Jadi ini saya set target seperti ini. Jadi untuk kalsium untuk 7 hari ke depan yaitu 450, dan magnesium target saya 1300. Jadi ini adalah target untuk berdasarkan hitungan-hitungan ini ya teman-teman. Target yang saya set untuk 7 hari ke depan ya. Jadi untuk 7 hari ke depan saya ingin parameter dari akuarium saya paling enggak di sekitar angka ini ya, 9,4 untuk alkalinity, kemudian 450 untuk kalsium, dan 1300 untuk magnesium. Jadi itu target ya teman-teman. Terus kemudian kita juga harus hitung ya untuk target dalam 7 hari itu kita untuk hariannya harus dosing berapa ya teman-teman ya. Jadi kita akan hitung lagi. Jadi seperti ini hitungan saya ya. Jadi untuk target itu berarti kita harus tambah 3 DKH ya untuk alkalinity-nya, kemudian 40 ppm untuk kalsium, dan 130 ppm untuk magnesium ya teman-teman. Jadi ini semuanya akan, kalau kita jumlahkan ya dari ini jadi 9,4, 450, dan 1300. Nah, ini targetnya. Dan untuk memenuhi itu kita harus ini ya, kita harus tambahkan sebanyak ini ya teman-teman. Jadi kita perlu 3 DKH, 40 ppm kalsium, dan 130 ppm magnesium. Nah, untuk volume saya yang 160 liter, jadi volume akuarium plus SAM saya itu sekitar 160 liter ya teman. Jadi untuk 160 liter, untuk menaikkan ini ya, untuk menaikkan 1 DKH itu akan memerlukan 48 ml ya teman-teman, untuk menaikkan 1 DKH ya. Jadi kemudian untuk menaikkan 10 ppm akan memerlukan larutan kalsium sebesar 40 ml, dan untuk menaikkan 12 ppm saya perlu 160 ml ini ya, 160 ml larutan magnesium ya teman-teman ya. Itu yang saya perlukan ya untuk menaikkan 12. Nah, kita akan kalikan lagi ya teman-teman. Jadi target kita ini kan untuk 1 DKH, jadi kita perlu 3 DKH ya teman-teman. Jadi untuk 3 DKH itu kita memerlukan 100 total ya, 144 ml larutan alkalinity. Terus untuk kalsium kita perlu 160 ml, dan kemudian untuk magnesiumnya sendiri ini perlu banyak ya teman, 1,7 liter ya, 1,73 liter ya. Jadi banyak ini ya. Jadi dikalikan dari target kita. Jadi target kita kan sekitar 130 ppm ya. Untuk mendapatkan 130 ppm, maka kita harus membagi
130 dibagi 12 ppm ya, 12 ppm untuk 160 liter. Jadi kita akan dapat angka 10,83 ya teman. Dan 10,83 itu akan kita kalikan 160 ppm ya untuk 12 ppm, maka kita akan memerlukan total sekitar 1,73 liter ya teman. Jadi ini ya yang kita butuhkan ya dalam satu minggu untuk menaikkan parameter Bikti sesuai dengan target kita ya teman. Jadi untuk ke target 94 kita akan perlu 144 ml. Kemudian untuk kalsium ke 100 hari ke 450 itu kita perlu sekitar 160 ml kalsium ya. Kemudian untuk menaikkan ke angka 1300 ya untuk magnesium kita akan perlu 1,73 liter ya teman-teman. 1,73 liter. Nah, kita akan bagi ini jumlah yang kita perlukan itu dibagi menjadi 7 karena kita akan melakukan 7 hari dosing ya teman-teman untuk mencapai target itu. Jadi untuk hariannya untuk alkalinity-nya kita akan dosing sebanyak 21 ml per hari. Kemudian untuk kalsiumnya 23 ml per hari, dan sedangkan untuk magnesiumnya ini banyak nih teman-teman. Jadi 247 ml per hari ya teman. Jadi itu ya. Jadi dalam satu minggu ini saya akan mendosing harian sebanyak ini ya teman-teman ya. Jadi ini saya akan dosing harian sebanyak ini, saya mulai hari ini ya. Dan mungkin dalam perjalanannya mungkin saya akan pantau terus, mungkin 2 hari atau 3 hari nanti saya akan melakukan dosing tes ya, apakah benar kalkulasi saya ini sesuai dengan ini ya teman-teman, apakah benar ini nanti dalam katakanlah dalam 3 hari ini akan menaikkan 1 DKH ya teman-teman ya. Ini untuk kebutuhan hari ini nggak saya hitung ya, tapi cuman saya akan estimasi, saya akan cek lagi mungkin dalam 3 hari apakah benar ini akan menaikkan 1 DKH ya dalam 3 hari ya teman-teman ya. Oke, jadi konsumsinya seperti ini ya, 1 DKH ya dalam 2-3 hari atau 2 hari lah, 3 hari lah kita akan cek lagi ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman cara dosing saya ya. Nanti mungkin teman-teman bisa ikuti, bisa juga enggak, tapi intinya seperti itu cara saya, karena juga ini saya juga masih mencoba-coba ya, namanya pemula juga, saya masih coba-coba cari cara yang efektif ya, efisien ya untuk mendosing harian ya teman-teman. Jadi angka-angka ini nggak akan muncul kalau misalkan teman-teman nggak pakai test kit ya, karena kita harus tahu dulu ini kondisi awal pertama ini ya. Terus kemudian target kita untuk 1 minggu ke depan, terus kemudian konsumsi yang akan kita ini ya, kita berikan untuk hariannya berapa. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Jadi mungkin untuk magnesiumnya ini yang boros nanti saya akan buat lagi ya teman-teman sepertinya. Dan kemudian setelah tercapai dari target ini, jadi apa yang lakukan teman-teman? Jadi intinya kan ini kita adalah target yang akan kita set ya teman-teman ya. Setelah angka ini tercapai, maka kita nggak perlu dosing dengan ini lagi ya teman-teman. Kalau ini sudah tercapai, maka kita hanya perlu untuk memonitor konsumsi harian aja ya teman-teman ya. Untuk konsumsi harian, misalkan katakanlah untuk alkalinity itu mungkin akan memerlukan 0,2 DKH per hari ya teman-teman ya. Atau mungkin kalsium nanti konsumsinya mungkin sekitar 10 ppm per hari, atau mungkin nggak sampai lah 10 ppm per hari. Maka untuk hariannya berikutnya kita akan dosing sebanyak 10 ppm, berarti kan untuk volume 100 dari 160, maka kita harian akan dosing sebanyak ini ya teman-teman ya, sekitar 48 ml ya teman-teman ya. Jadi untuk hariannya itu
maka kita akan dosing sekitar 48 ml ya, bener 48 ml ya. Jadi kalau konsumsinya 10 ppm loh ya teman-teman ya. Kalau konsumsinya cuman 2 ppm per hari, berarti kan dari 48 ini tinggal dibagi ini ya, dibagi 5 ya. Jadi mungkin sekitar 10 mili per hari aja ya teman-teman ya. Jadi untuk kompensasi aja konsumsi harian, maka itu yang akan kita dosingkan untuk harian setelah kita mencapai target ini ya teman. Jadi kompensasinya ini maksudnya supaya nilai-nilai ini tetap stabil di angkanya ya teman-teman ya. Jadi itu adalah cara dari saya. Nanti kita akan harus set target dulu, terus kalau sudah mencapai target atau minimal ya di angka-angka ini ya teman-teman kita, maka kita akan ini ya, akan tentukan konsumsi hariannya ya teman-teman. Jadi kita akan coba lagi nanti testing dalam satu hari berapa ppm yang dikonsumsi ya teman-teman. Jadi dari situ maka kita akan menentukan dosing harian kita ya teman-teman. Jadi dosingnya nggak akan seperti ini adalah salah satu cara kita untuk mencapai target. Kalau udah mencapai target, maka yang perlu kita lakukan adalah untuk dosing harian. Nah, dosing harian sebenarnya hanya kompensasi dari konsumsi harian dari koral-koral tersebut ya, untuk big tree-nya teman-teman. Jadi angka ini akan selalu stabil ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman cara saya untuk dosing. Ini cara saya ya, kira-kira ya tinggal hitungan-hitungan ini aja ya teman-teman ya. Jadi saya akan monitor terus ya dalam 1 minggu ke depan, dan semoga ini sesuai dengan saya harapkan, karena ini kan pertama kali saya dosing ya teman-teman ya. Jadi pertama kali dosing itu saya nggak tahu apakah ini bisa berhasil atau enggak atau apakah ini dosing ini cocok untuk di akuarium saya. Nah, yang saya takutkan begitu saya dosing dan semuanya jadi mengkeret teman-teman. Saya nggak tahu apa ini. Jadi kita tes dulu ya teman-teman. Mungkin saya akan monitor terus dalam waktu 1 sampai 3 hari ke depan ya, minimal ya. Kalau misalkan ada apa-apa yang nggak sesuai dengan harapan saya akan stop dosingnya teman-teman. Jadi saya akan update juga nantinya ya teman-teman. Jadi berhasil atau enggak saya akan update ya teman-teman. Jadi secara umum untuk kondisi sekarang akuariumnya, Acroporanya, Millepora ini sudah ya ini ya, mungkin dia sedang ini ya hibernasi atau gimana teman. Jadi nggak terlihat pertumbuhan. Jadi mungkin kita akan melihat mungkin dalam, kalau bisa survive dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan ke depan ya teman. Jadi kita lihat pertumbuhannya nanti, apakah dia bisa encrash di fragnya atau enggak. Kita akan monitor dan semoga sih ini bisa aman terus ya teman-teman ya, sampai nanti bisa berkembang ya. Oke teman-teman, jadi itu aja ya cara saya untuk dosing. Jadi ini dosing part pertama, nanti saya akan update untuk part kedua seperti apa. Jadi semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman di sana yang mau dosing akuariumnya, reefnya ya, akuarium air lautnya. Yang jelas teman-teman harus investasi test kit ya teman-teman untuk mulai melakukan dosing. Kalau nggak pakai test kit akan susah ya teman-teman ya. Saya nggak tahu, mungkin ada teman yang bisa, cuman karena saya pemula saya pakai test kit aja ya teman-teman ya. Oke, jadi itu teman-teman update-nya hari ini ya untuk akuarium Coral SPS saya ya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Dan saya mau sedikit preview ya teman-teman. Jadi di sini saya mau ngasih lihat juga. Di sini kan saya pakai frag rack ini ya. Semua saya kasih ini ya teman-teman, candy apple ya teman-teman. Jadi candy apple-nya gede-gede ya teman-teman ya. Jadi candy apple-nya gede-gede, ini saya senang sekali ya teman-teman lihatnya. Gede-gede ya ini dari 2 frag ini jadi sekitar hampir
15 frek lebih ya teman-teman ya, 15 frek lebih jadinya. Ada beberapa yang jatuh di sana, di belakang juga ada, dan di sana ini ya mekar-mekar maksimal semua ya, walaupun agak lehernya panjang-panjang, tapi oke lah. Ini kondisinya jauh lebih mekar daripada yang saya sebelumnya teman-teman ya. Jadi semoga oke-oke aja teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu aja ya update untuk vlog kali ini dan tentang bahasan saya tentang dosing. Semoga bisa bermanfaat, dan nanti sampai jumpa di part kedua ya untuk dosingnya. Semoga bisa berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.